Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani Aprilia Panesti dengan NIM B1011231061. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis ekspor karet Indonesia ke Jepang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2024. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara berkembang yang kaya sumber daya alam, khususnya di sektor perkebunan. Salah satu komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional adalah karet alam, yang dimana Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen dan eksportir karet terbesar di dunia. Komoditas ini tidak hanya berkontribusi terhadap devisa negara, tetapi juga menjadi sumber mata pencarian jutaan petani, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Adapun tujuan penelitian, yang pertama itu untuk mengetahui perkembangan ekspor karet dari Indonesia ke Jepang. Yang kedua untuk mengetahui hubungan dan pengaruh ekspor komoditas karet terhadap pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Selanjutnya ada tinjauan teori. Yang pertama ada teori perdagangan internasional dan ekspor. Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan ekonomi. Menurut Adam Smith, negara sebaiknya memproduksi barang yang dapat dihasilkan lebih efisien dibanding negara lain, atau disebut dengan keunggulan absolut. Sementara itu, David Ricardo menjelaskan bahwa negara tetap dapat memperoleh keuntungan melalui keunggulan komparatif, yaitu dengan mengekspor barang yang memiliki biaya produksi lebih rendah dan mengimpor barang yang kurang efisien produksi sendiri. Dan ada teori export-led growth yang dimana digunakan dalam penelitian ini. Teori yang menyatakan bahwa ekspor menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meningkatkan ekspor karet dapat menambah devisa negara, meningkatkan pendapatan nasional, serta memperluas lapangan kerja, dan mendorong kenaikan produksi dalam negeri. Selain itu, kegiatan ekspor juga dapat meningkatkan efisien produksi, daya saing, dan perkembangan sektor pendukung seperti transportasi, industri pengolahan, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Tinjauan empiris. Menurut Alfian Priyambudi, tahun 2025, ekspor karet Indonesia ke Jepang mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2019, ekspor meningkat hingga 493.700 ton. Namun, pada tahun 2020 menurun menjadi 380.800 ton akibat dari pandemi COVID-19 yang melemahkan perdagangan internasional. Meski demikian, Indonesia dan Jepang mampu merespon kondisi ini pasca pandemi dengan cepat, sehingga kerjasama perdagangan kedua negara tetap diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada bentuk, tempat, dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang menggunakan data berupa angka, bilangan, dan penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Yang kedua ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari UN Comtrade dan Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2015 hingga tahun 2024 dan menggunakan data sekunder. Adapun variabel yang digunakan yaitu ekspor total yang berbentuk US dollar dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berbentuk persen. Yang ketiga ada variabel penelitian. Variabel penelitian digunakan terdiri dari variabel independen yang terdiri dari ekspor karet, dan variabel dependen merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berbentuk persen. Yang keempat ada metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis pengaruh nilai ekspor karet di Indonesia ke Jepang terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sampai tahun 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari UN Comtrade dan Badan Pusat Statistik. Adapun hasil penelitian, berikut data ekspor karet Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2024.
Berdasarkan data tahun 2015 sampai tahun 2024, nilai perdagangan karet Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nilai perdagangan sempat meningkat pada tahun 2017 serta naik tajam pada tahun 2021 sampai tahun 2022 akibat pemulihan permintaan ekspor di pasar internasional. Namun, pada beberapa tahun lainnya terjadi penurunan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan melemahnya permintaan pasar di dunia. Secara keseluruhan, perdagangan karet Indonesia menunjukkan kondisi yang tidak stabil karena dipengaruhi perubahan harga dan permintaan internasional. Selanjutnya ada data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 cenderung stabil di kisaran 4,7% sampai 5,2%. Sementara ekspor karet ke Jepang mengalami fluktuasi karena dipengaruhi kondisi pasar internasional. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 2,07% atau minus 2,07% akibat pandemi COVID-19 yang diikuti penurunan ekspor karet. Namun, pada 2021 sampai 2022, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat hingga 5,3% dan ekspor karet mencapai nilai tertinggi sebesar 852,8 juta US dollar pada tahun 2022. Pada tahun 2023, ekspor kembali menurun meskipun pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5%. Adapun pembahasan mengenai materi ini yaitu perkembangan ekspor karet Indonesia di Jepang selama tahun 2015 sampai 2024 mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, harga komoditas dan permintaan pasar internasional. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, sedangkan pada tahun 2021 hingga 2022 ekspor kembali meningkat seiring pemulihan ekonomi global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor karet tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena nilai probabilitas regresi sebesar 0,2798 atau lebih dari 0,05 dan nilai R-square hanya 0,1438 dan hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain di luar ekspor. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, ekspor karet Indonesia ke Jepang tahun 2015 sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, harga komoditas, dan permintaan pasar internasional. Nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2022, sedangkan penurun terbesar pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Hasil uji regresi OLS menunjukkan bahwa ekspor karet tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar ekspor karet. Sekian, terima kasih.